Semua kegiatan, baik yang akademis ataupun yang non-akademis, serta peningkatan mutu, itu tarikannya adalah instrumentasi akreditasi. Akreditasi unggul itu tidak diraih dengan instan, bahwa akreditasi unggul itu seperti maraton. Dia tidak seperti sprint. Kami bahu-membahu bekerja sama membangun kolaborasi dalam rangka untuk menjaga mutu yang sudah ditanamkan, yang sudah dibentuk dan sudah dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan kali ini tentunya bersama saya Nur Anissa yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita sudah bersama Bapak Teguh Fahmi SPD MSI. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar selalu baik. Alhamdulillah. Senang sekali Pak rasanya bisa ngobrol langsung bersama Bapak terkait yang kita bahas kali ini, akreditasi program studi manajemen pendidikan Islam ya Pak ya. Nah kalau ngomongin soal akreditasi tentunya pasti banyak perjuangan ya Pak ya. Mulai dari tim, terus juga dari kepemimpinannya mungkin. Nah menurut Bapak sendiri, bagaimana cara kepemimpinan dan tim kerjasama dalam proses akreditasi menuju unggul ini, Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya mau jelaskan terlebih dahulu bahwa program studi manajemen pendidikan Islam meraih predikat unggul itu di periode kepemimpinan sebelum saya, yaitu periode Bapak Dr. Haji Nana Surya Permana dan Bapak Dr. Haji Subekan. Beliaulah yang kemudian membawa MPI kembali meraih predikat unggul setelah sebelumnya meraih A ya, belum ada unggul. Waktu itu di kepemimpinan Bapak Dr. Suparti dan Ibu Rosida. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Dr. Haji Nana Surya Permana dan Bapak Dr. Haji Subekan. Maka dari itu ini adalah kerja beliau, ini adalah kerja keras tim yang dalam forum ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa ada kerja keras dari para pendahulu, tentunya MPI sukar dan tidak mungkin mendapat akreditasi unggul. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Ica. Ya. Wah, jadi sebelumnya itu di kepemimpinan Dr. Nana Surya Permana. Dr. Nana Suryana. Nah, kalau kita flashback sebelumnya nih Pak, bagaimana sih awal mula perjuangan untuk menjadi program studi MPI ini menjadi unggul, Pak? Ya. Kami di Fakultas Tarbiyah tentunya, karena kami juga di periode sebelumnya ada di dalam tim, salah satu tim di Fakultas Tarbiyah, sama-sama mengelola program studi. Baik. Kami belajar betul bagaimana akreditasi unggul itu tidak diraih dengan instan, bahwa akreditasi unggul itu seperti maraton, dia tidak seperti sprint. Bagaimana pimpinan kami terdahulu, Pak Dekan kami dulu di Fakultas Tarbiyah, beliau Pak Dr. Haji Nana Jumhana, yang saat ini menjabat sebagai Warek 1, memimpin kami dengan visi yang sangat jelas, bahwa setiap tarikan kegiatan itu outputnya adalah instrumentasi akreditasi. Jadi dari 8 program studi, 8 atau 7 ya? 8 kalau tidak salah program studi yang ada di FTK, semua kegiatan, baik yang akademis ataupun yang non-akademis, serta peningkatan mutu, itu tarikannya adalah instrumentasi akreditasi. Yang kemudian ketika waktu akreditasi itu tiba, waktu penilaian itu tiba, kita seolah-olah sudah siap bahwa semua permintaan, semua butir instrumentasi akreditasi itu disiapkan dengan matang dan sangat betul. Tentunya ini apresiasi untuk kepemimpinan dekanat di Fakultas Tarbiyah di
masa kepemimpinan Pak Dr. Nana Jumhana yang kemudian bekerja dengan tim, tentunya dengan Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Hajah Neng Muslihah dan Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Haji Apud dan Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Ali ya, yang sekarang menjadi WR2, di mana para pimpinan kami di FTK mendesain karena meraih unggul. Hampir di FTK semuanya unggul ya, kecuali BKPI karena baru dan PIAUD dan belum reakreditasi. Yang diajukan itu meraih unggul. Itu saya pikir bukan karena kebetulan, Mbak. Itu karena by design pimpinan dari visi, dari anggaran, lanjut ke kerjasama kegiatan, peningkatan mutu berjalan dengan serentak satu visi di bawah komando Bapak Dr. Haji Nana Jumhana ketika itu. Dan itu terasa betul ke kami di program studi yang mengolah program studi bahwa kami berjalan pada track yang sudah ditentukan dan tujuan kami jelas, goals kami jelas ketika itu bahwa setiap butir instrumentasi akreditasi itu harus terpenuhi dengan poin 4 standar tujuan kami ya, kalau meleset 3 begitu dan itulah hasilnya FTK banyak meraih unggul begitu kira-kira. Wah, keren banget. Berarti kuncinya itu di visi misi kepemimpinannya, Pak, agar semuanya berjalan sampai akhirnya bisa mendapatkan akreditasi unggul. Nah, Bapak, untuk tantangan tersendiri ya, Pak, tantangan terkait proses dari program studi MPI ini bagaimana, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Manajemen pendidikan Islam ini tantangannya dalam menyusun menyusun borang untuk akreditasi begitu ya. Ya mungkin saya tidak bisa menjawab komplit karena saya tidak ada di dalam tim itu ya Mbak Ica. Tapi kira-kira begini, tapi saya bisa menjawab sedikit karena kami juga ada di dalam bagian pengelola prodi waktu itu sebagai sekretaris prodi, tapi bukan di prodi MPI. Kira-kira begini, di Fakultas Tarbiyah kami bekerja sebagai super team ya. Maknanya super team itu satu sama lain saling melengkapi dan tentunya karena leadership yang kuat tadi dari pimpinan kami, dari Pak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 4 punya tujuan, punya goals, punya visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sehingga tujuan kami bersama mendapatkan akreditasi unggul itu bisa bahu-membahu, dorong-mendorong sehingga tujuan itu bisa tercapai begitu Mbak. Wah, Masya Allah. Ya. Saya sendiri sangat terinspirasi ya, selaku ya kami kan juga masih terus belajar ya bagaimana pimpinan memimpin sebuah fakultas dengan jelas, dengan visi yang sangat bagus, dengan tujuan semua kegiatannya akademik itu tarikannya lagi-lagi adalah visi keilmuan, tarikannya lagi-lagi adalah profil lulusan, tarikannya adalah lagi bagaimana menyusun, menjaga mutu, bagaimana evaluasi, sehingga itu semua menjadi ekosistem menjaga mutu yang sampai saat ini masih kami rasakan di fakultas. Baik. Ya. Nah, tentunya di tim akreditasi itu pasti dibantu dengan mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik, betul Pak? Betul. Nah, sejauh mana sih Pak keterlibatan mereka dalam proses akreditasi MPI ini Pak? Ya, untuk mengenai MPI, Mbak Ica lagi-lagi saya tidak bisa menjawab. Saya hanya mungkin sedikit memberikan gambaran ya. To be honest, karena saya tidak ada di dalam tim MPI waktu itu, tapi saya ada di pengelola program studi yang lain, tepatnya di Sekretaris Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mengamati bahwa peran mahasiswa, peran tenaga pendidikan, peran dosen dalam melakukan proses penyiapan borang akreditasi itu sangat penting ya. Karena saya tadi bilang Mbak Ica, kalau akreditasi itu bukan sprint. Akreditasi itu tidak disiapkan setahun terakhir atau 5 bulan terakhir, tidak. Akreditasi itu adalah maraton, perjalanan panjang, penuh dengan visi, penuh dengan misi, ya, penuh dengan apa target kita jangka pendek, apa target kita jangka menengah, apa target kita jangka panjang.
semua itu yang mendapat unggul itu tidak begitu saja, tapi dia harus by design. Dan disinilah peran kepemimpinan Pak Dekan waktu itu beserta jajarannya Wadek 1, Wadek 2 dan Wadek 3 memimpin penuh dengan firm, dengan jelas, dengan kuat, dengan visi yang kuat, sehingga kami di bawah itu di prodi itu mengikutinya. Kadang kami kelelahan tuh, kadang tapi kami juga kadang yang manusiawi ya. Ada dinamika lika-likunya, tapi setelah memang tidak ada tidak ada kenikmatan setelah kelelahan ya. Setelah kelelahan itu amal ladzatu ila ba'da tab. Salah betul apa betul itu? Betul ya. Jadi ketika sudah lelah itu bekerja, akhirnya mendapatkan unggul ya, itulah kenikmatan yang sungguhnya. Masya Allah, dari perjuangan itu akhirnya ya Pak ya. Oh iya Pak, baik, dari setiap prodi kan pasti punya ciri khas atau inovasi masing-masing Pak. Menurut Bapak dari prodi MPI ini ada nggak sih inovasi atau terobosan untuk jadi ciri khasnya MPI gitu Pak? Ya, manajemen pendidikan Islam bisa saya laporkan saat ini punya kekhasan tersendiri di dalam konteks visi keilmuan ya. Visi keilmuannya itu apa sih? Saya lupa, saya boleh lihat nggak? Boleh Pak. Ya, visi keilmuannya. Sebentar ya Mbak Ica. Ini mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islam yang integratif, adaptif terhadap transformasi digital. Di mana kita ya termasuk podcast seperti ini sih saya akan dorong juga nanti di fakultas atau di prodi supaya kita transformatif supaya adaptif gitu terhadap perubahan transformasi digital gitu. Kekhasannya mungkin di situ, di mana profil lulusan MPI itu tidak hanya kemudian nanti bisa menjadi tenaga kependidikan yang profesional, tapi juga bisa menjadi pengelola lembaga kependidikan dan punya kemampuan edupreneurship. Ini saya lupa nih, itu jawabannya, kekhasannya. Edupreneurship ya, kemampuan kewirausahaan di bidang pendidikan, bisnis pendidikan. Itulah kekhasan anak-anak MPI, begitu Mbak Ica. Baik, kalau dari semua komponen penilaian dari asesor ya Pak ya. Betul. Itu yang paling disebut yang paling menentukan sampai bisa mendapatkan akreditasi unggul itu menurut Bapak apa sih Pak? Ya, dalam mengelola prodi kita mengenal ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Baik. Pertama itu pengajaran, lalu kemudian penelitian dan pengabdian. Pimpinan kami, lagi-lagi nih bagaimana pimpinannya dulu ya. Pimpinan kami memimpin itu dengan di fakultas, memimpin dengan visi yang firm, dengan visi yang jelas bahwa seluruh kegiatan yang sifatnya expert lecture, kuliah ahli, lalu juga riset, lalu juga pengabdian, itu ada di level lokal, nasional, sama internasional. 3 hal itu terpenuhi. Di mana di kepemimpinan Pak Dr. Nana Jumhana, Pak Dekan waktu itu, FTK melakukan banyak student mobility. Kalau tidak salah 2 atau 3 tahun tuh melakukan student mobility dan juga ada balasan kesini dari Malaysia waktu itu. Lalu juga kami melakukan riset kolaborasi internasional dan juga pengabdian internasional. Itu semua tidak mungkin tercapai tanpa ada visi yang jelas dan kerja yang baik dari Wakil Dekan 2 yang menganggarkan, lalu kemudian Wakil Dekan 1 yang membuat visi penelitiannya, tema-temanya, lalu kemudian Wakil Dekan 3 yang sangat vital juga, sangat pandai membuat berjejaring ya. Sehingga FTK waktu itu memang saya merasakan betul sebagai bawahan ya, bahwa kita berjalan dengan penuh visi begitu, kita berjalan dengan visi yang jelas dan kerja-kerja kolektif Mbak Ica yang digaungkan, yang terus disemarakan oleh Pak Dekan kami. Kami waktu itu punya grup namanya Khodim. Grup itu yang membuat Pak Dekan tuh kalau tidak salah yang memberi nama Pak Dekan Nana Jumhana. Beliau bilang ini Khodim tuh kita tuh pelayan. Kita tuh serve student, kita serve mahasiswa, kita memberikan pelayanan. Nah, mungkin spirit itu yang
sampai saat ini masih saya rasakan sebagai bawahannya begitu. Baik, jadi lagi-lagi kuncinya di kepemimpinannya, bagaimana kepemimpinan ini bisa menggerakkan semua tim gitu ya Pak ya. Betul. Baik, nah setelah dapat akreditasi unggul ini pasti nggak berhenti di situ aja kan Pak ya? Siap. Apa sih untuk dapat mempertahankan gitu Pak? Bagaimana? Ya ini tentu PR yang berat bagi saya dan juga terus menjadi tantangan bagi kami. Kami ini di Prodi, kami tidak sendirian Mbak Ica. Kami dibantu oleh Sekretaris Prodi dan staf Prodi dan juga gugus kendali mutu di Prodi. Ada 3 berarti ya. Prodi kami namanya Pak Dr. Haji Juji. Lalu staf kami namanya Pak Ivan Abbas dan gugus kendali mutu Ibu Hajah Rosida. Kami bahu-membahu bekerja sama membangun kolaborasi dalam rangka untuk menjaga mutu yang sudah ditanamkan, yang sudah dibentuk dan sudah dibangun oleh para pendahulu kami. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Ayahanda Dr. Nana Surya Permana sebagai Kaprodi yang telah membawa unggul dan juga Bapak Dr. Haji Subehan. Tanpa beliau kami ini tidak akan bisa menjadi unggul dan itu tugas kami untuk menjaga itu mutu supaya tetap unggul begitu Mbak Ica ya. Begitu kira-kira Mbak Ica. Baik, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan atau dari Bapak ya untuk teman-teman prodi yang lain yang juga sedang melakukan proses akreditasi gitu Pak. Silakan. Kita kembali ke awal ya Mbak Ica ya. Kalau akreditasi itu bukan sprint ya. Nah, kalau sprint nggak bisa Mbak Ica. Nggak bisa ya, nggak bisa secepat itu karena ya. Karena kan kita dihisab untuk 5 tahun ke belakang gitu kan. Tidak mungkin 5 tahun data-data instrumentasi 5 tahun ke belakang kita sorted, kita pendekkan menjadi beberapa waktu untuk mengajar itu semua. Dan kalau kita melihat di instrumentasi khususnya di kami ya, di Lamdik ya, instrumentasi 2.0 itu ada beberapa prasyarat untuk menjadi unggul yang itu tidak mungkin bisa terlampaui kalau tidak by design. Saya kasih contoh misalkan, mahasiswa di dalam 5 tahun terakhir telah melakukan publikasi minimal Sinta 4. 25% dari jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswa kami sekitar 300, berarti 25%-nya berapa ya kira-kira ya? 25 ya? Segituan lah ya. Itu harus sudah publikasi. Itu kan tidak bisa diburu-buru, tidak bisa di sprint. Itu hanya bisa terwujud kalau kita mendesain dari awal. Makanya kita maraton, kerja-kerja kecil, kerja-kerja kolektif supaya tujuan kita dalam mengelola prodi itu tarikannya lagi-lagi kurikulum kita sudah jelas ya, visi keilmuan kita sudah jelas, profil lulusan kita sudah jelas. Profil lulusan itu nanti menelurkan mata kuliah itu kemudian menurunkan CPL, CPMK itu tarikannya lagi-lagi nanti ke visi keilmuan dan ke profil lulusan. Kalau benang merah itu sudah terbentuk, lalu kemudian kita mengupgrade SDM kita. Kalau masalah SDM di MPI bagus-bagus Pak. Dosen-dosennya udah pada lektur kepala, doktor dan banyak profesor di MPI itu, sehingga insya Allah lah bisa. Kalau sudah clear, sudah jelas, saya rasa mungkin unggul itu hanya soal tentang waktu. Dan kerja-kerja kecil kita di dalam pengelolaan prodi itu tarikannya haruslah ke instrumentasi akreditasi, sehingga kita bisa bekerja mempersiapkan apa-apa yang menjadi tagihan butir akreditasi dengan baik, dengan penuh, dengan poin 4 gitu, tidak poin 3 ataupun 2. Itu kira-kira Mbak. Jadi semuanya bertahap ya Pak, yang nggak ada yang instan. Iya, luar betul, biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak atas cerita-cerita di perjalanan untuk menjadi akreditasi unggul di manajemen pendidikan Islam. Baik. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke teman-teman, itu saja. Saya Nur Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.